Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Interaksi Digital IDX Channel. Di program Top 5 IDX Channel, mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Aktivitas kelompok konglomerasi kini kembali mencuri perhatian publik pasar modal Indonesia. Saham grup BRI, terutama Bumi dan Dewa, menguat signifikan sepekan terakhir. Di saat yang sama, saham konglomerasi lain seperti Raja, Ratu, dan Wifi dinilai menarik untuk disimak. Khusus di sektor digital, saham Inet kembali beredar dan mendapat target harga tinggi dari analis. Hal ini didukung rencana pendanaan 4,2 triliun rupiah untuk ekspansi jaringan serta akuisisi. Sementara itu, PT Multimakmur Lemindo Tbk atau PIPA yang baru diakuisisi oleh Moris Capital beralih fokus ke sektor infrastruktur dan utilisasi. Di bidang telekomunikasi, harga saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk atau Mora mengalami pertumbuhan sangat agresif hingga 440% dalam sebulan. Terakhir, di panggung internasional, hubungan bilateral Indonesia-Rusia semakin menguat. Presiden Vladimir Putin menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama energi, pertanian, hingga teknologi nuklir saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Moskow. Kami sudah merangkum berita-berita tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, di balik panasnya grup BRI, saham konglo lain dinilai menarik. Saham-saham grup BRI kembali menggeliat kuat, ditandai dengan lonjakan PT Bumi Resources Tbk atau Bumi sebesar 20,59% ke harga Rp328, mencapai level tertinggi sejak 2018. Saham kontraktor tambang PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa juga meningkat 3,86%. Di balik euforia ini, pengamat pasar modal Michael Zhou menyoroti peluang pada saham konglomerasi lain seperti Raja, Ratu, Bufa, dan Wifi yang dinilai menarik berkat kombinasi katalis, korporasi, dan prospek teknikal. Michael Zhou menyebut Raja, Ratu, dan Wifi memiliki target teknikal yang solid, dengan Wifi berpotensi melewati angka Rp4.500. Untuk Raja, katalis berasal dari diversifikasi bisnis ke sektor energi baru dan terbarukan atau EBT, Borage LNG, pipa BBM, serta akuisisi gas. Sementara itu, PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Wifi baru saja menandatangani adendum kerjasama dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk perluasan jaringan fiber optik ke Pulau Sumatera. Di sisi lain, PT Raharja Energi Cebu Tbk atau Ratu yang terafiliasi dengan kelompok Barito dan Happy Hapsoro menyiapkan strategi akuisisi multi horizon. Samsat Sekuritas mencatat Ratu merencanakan 7 akuisisi dalam 3 tahun ke depan, dengan fokus awal pada investasi non-operasional di blok minyak dan gas berskala besar. Keterkaitan kepemilikan dengan grup Barito, yaitu brand dan cuan, diharapkan membawa valuasi premium seperti saham kelompok tersebut. Berita kedua, saham Inet kembali beredar di papan FCA. Ini proyeksi analis. Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau Inet dan waran seri 1 INETB kembali diperdagangkan pada Rabu 10 Desember 2025 setelah disuspensi selama 4 hari. Kini berada di papan full call auction atau FCA. Seiring pembukaan perdagangan kembali, Samsat Sekuritas mempertahankan rekomendasi spekulatif buy dan menaikkan target harga secara signifikan ke level Rp1.350 per saham, mencerminkan potensi kenaikan 74,2% dari harga terakhir. Kenaikan target harga ini ditopang oleh perbaikan estimasi laba dan kinerja fundamental kuat, di mana hingga kuartal 3 2025 laba bersih Inet melonjak 818,9% year on year, didorong oleh segmen layanan ISP. Lonjakan kerja juga dipacu oleh ekspansi pelanggan mitra utama mereka, PT Solusi Sinergi Digital atau Wifi, yang meningkat dari 220.000 menjadi 1,5 juta pelanggan. Margin kotor atau GPM perusahaan juga tercatat naik tajam menjadi 66,3% di kuartal 3. Ke depan,
Inet akan mendapat pendanaan besar hingga 4,2 triliun rupiah melalui right issue dan rencana penerbitan obligasi pada 2026. Dana ini dialokasikan untuk membangun kabel pelaut, proyek fiber to the home atau FTTH, dan akuisisi 2 perusahaan untuk memperkuat kapasitas. Dukungan ekspansi ini membuat proyeksi laba Inet sangat agresif. Diperkirakan mencapai 736 miliar rupiah pada tahun 2027. Berita 3. Diakuisisi Moris Capital, Pipa siap ekspansi ke sektor infrastruktur dan utilitas. PT Multimakmur Lemindo Tbk atau Pipa resmi diambil alih oleh PT Moris Capital Indonesia atau MCI yang kini menguasai 49,92% saham dan menjadi pemegang saham pengendali baru. Akuisisi ini terjadi di tengah kinerja Pipa yang positif hingga September 2025. Dengan pendapatan usaha mencapai 25,9 miliar rupiah atau naik 30,5% secara tahunan. Direktur Utama Pipa menegaskan bahwa pengendali baru ini memberikan visi untuk memperluas ruang gerak perseroan. Dengan dukungan strategis dari Moris Capital, Pipa akan melakukan diversifikasi bisnis dengan memasuki sektor LNG gas serta pengembangan produk berbasis polietilen seperti pipa HDPE dan produk utilitas sejenis. Diversifikasi ini dianggap sangat strategis mengingat tingginya prospek pasar infrastruktur dan utilitas di Indonesia. Pasca akuisisi, MCI berencana melaksanakan penawaran tender wajib atau mandatory tender offer untuk membeli hingga 47,47% saham publik. Jika berhasil, kepemilikan Moris Capital berpotensi mencapai 96,35%, yang diharapkan akan memberikan stabilitas, fleksibilitas, dan mempermudah pelaksanaan rencana ekspansi bisnis jangka panjang. Berita keempat, saham Mora punya siapa? Harga tumbuh agresif dan sebulan. Ini pemiliknya. Saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk atau Mora mengalami pertumbuhan harga sangat agresif hingga 440,38% dalam sebulan terakhir. Ditutup pada harga Rp14.050 per saham pada Rabu 10 Desember 2025. Mora adalah penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta besar di Indonesia yang terlibat dalam proyek besar seperti Palaparing Barat dan Palaparing Timur, serta pembangunan kabel laut Jakarta-Singapura. Mora melakukan IPO pada 2022. Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemain efek per 30 November 2005, pengendali saham Mora adalah PT Chandra Karya Multikreasi dengan kepemilikan 35,99% dan PT Gema Lintas Benua sebesar 30,18%. Penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham Mora adalah Farida Pau. Meskipun PT XL Smart Telecom secara Tbk atau XCL sempat memiliki 18,32% saham, perusahaan tersebut telah melepas kepemilikannya pada awal Desember. Lonjakan harga saham Mora hingga mencapai Rp14.050 adalah pertumbuhan luar biasa, mengingat sejak awal tahun saham ini masih berada di rentang Rp400-an. Berita kelima, bertemu Prabowo, Putin siap perkuat kerjasama energi, pertanian hingga pariwisata. Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyampaikan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rabu 10 Desember 2025. Putin menyebut hubungan kedua negara berkembang konsisten seiring 75 tahun hubungan diplomatik, ditandai dengan kenaikan nilai perdagangan sebesar 17% selama 9 bulan pertama tahun ini. Rusia menyoroti prospek kerjasama di berbagai sektor, termasuk energi nuklir sipil, di mana Rusia siap membantu jika Indonesia memutuskan untuk melibatkan mereka. Selain itu, kedua pemimpin juga membahas potensi kerjasama di sektor perindustrian dan pertanian, termasuk isu gandum. Indonesia juga dinilai sebagai mitra tradisional Rusia di sektor industri pertahanan.
Putin turut mengapresiasi keanggotaan penuh Indonesia di BRICS dan membahas kemungkinan kerjasama perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian Economic Union. Kerjasama di bidang kemanusiaan dan pariwisata juga diharapkan meningkat berkat konektivitas penerbangan langsung dan kebijakan bebas visa. Demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa, pamit undur diri. Patut diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com, dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.